pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Octavian Kuncoro dengan NIM B10 11 19 1006. Sebelumnya saya merupakan mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya Ade Octavian Kuncoro akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang materi optimasi dengan kendala. Nah, ini merupakan penugasan dari dosen kami, yaitu materi permodelan dalam ekonomi, dan di sini saya ambil tema atau judul yaitu optimasi dengan kendala. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Nah, yang pertama, untuk pendahuluan, ada dua bagian yang akan saya cantumkan. Nah, kita merupakan manusia ekonomi. Manusia merupakan manusia ekonomi, di mana individu, masyarakat, dan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya secara optimal berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Maksudnya di sini, sebagai manusia ekonomi maupun individu, masyarakat, pasti akan membutuhkan atau akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksimal, dengan apapun yang dia miliki, entah itu skill, entah itu harta benda, dan lain-lainnya pasti akan dioptimalkan dengan maksimal seperti itu. Nah, yang kedua, ada kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terbatasnya sumber daya telah menyebabkan individu dan masyarakat terpaksa untuk memilih kebutuhan yang menjadi prioritas pertama. Artinya di sini kebutuhan manusia itu tidak terbatas, selalu baru dan selalu mengalami perkembangan setiap waktunya. Tapi di sini yang jadi permasalahan adalah sumber dayanya yang terbatas. Sumber daya di mana setiap kebutuhan manusia itu sumber daya utamanya pasti terbatas. Mengapa demikian? Karena kebutuhan manusia itu selalu mengalami upgrade ataupun mengalami perkembangan signifikan setiap waktunya. Ini yang menyebabkan setiap individu akan memilih kebutuhan yang menjadi prioritas yang pertama. Jadi yang utama terlebih dahulu yang akan dipilih oleh masyarakat untuk dimiliki atau dipenuhi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di rumusan masalah. Di sini saya ambil dua rumusan masalah. Yang pertama, apa sih pengertian dari optimasi kendala? Yang kedua itu bagaimana optimasi dengan kendala jika menggunakan metode substitusi. Ada dua bagian. Di sini saya akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu tujuan. Nah, kita ketahui tadi tujuan rumusan masalahnya ada dua. Demikian juga pada tujuannya di sini untuk mengetahui pengertian dari optimasi dan kendala. Nah, tujuan yang kedua ada untuk mengetahui bagaimana optimasi dengan kendala dengan menggunakan metode substitusi. Jadi, rumusan masalah dan tujuan ini akan kita bahas secara bersama-sama bagaimana semuanya akan dipaparkan oleh saya. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu pinjam pustaka. Nah, dalam pinjaman pustaka ini beberapa pengertian akan saya jelaskan. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimasi merupakan upaya atau cara untuk memperoleh hasil yang terbaik. Nah, menurut Juni tahun 2018 nomor 10, optimasi adalah suatu cabang ilmu dalam matematika untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan dengan mempertimbangkan beberapa kendala yang diberikan. Menurut Rao, tahun 2019, optimasi dapat didefinisikan sebagai proses untuk menemukan kondisi yang memberikan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas, dan ini kita dapat simpulkan bahwa optimasi adalah suatu proses atau cara untuk memperoleh nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi dengan mempertimbangkan beberapa kendala yang diberikan. Jadi, optimasi ini sangat berguna untuk manusia tentunya, apalagi manusia ekonomi. Mengapa? Karena di sini sebagai manusia ekonomi individual yang perlu memenuhi setiap kebutuhannya,
sangat perlu mempertimbangkan segala sesuatu, bagaimana perhitungannya harus tepat dalam menentukan nilai maksimum ataupun minimum dari sebuah fungsi dengan pertimbangan-pertimbangan dari kendala. Kendalanya akan berbagai macam hal yang akan kita temui di kehidupan nyata seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di yang berikutnya. Di sini akan ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah untuk memberikan hasil yang terbaik. Nah, dalam optimasi ini, cara untuk memperoleh hasil terbaik ini disebut sistem optimasi atau teknik optimasi, teman-teman. Nah, sistem optimasi ini umumnya mengacu pada teknik program matematika yang biasanya membahas atau mengacu kepada jalannya program penelitian atau research programming tentang masalah yang sedang dihadapi. Teknik ini diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik dari hasil keputusan yang telah diambil dari permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Nah, di sini kita belajar bahwa optimasi memiliki sistem. Nah, sistem inilah yang akan menjadi cara bagaimana dalam suatu teknik atau sistem optimasi punya teknik-tekniknya dalam program matematika yang akan kita pakai untuk program penelitian. Artinya di sini sistem optimasi ini merupakan penghitungan bagaimana kita akan mencari bahasan atau acuan untuk jalan suatu program tentang masalah yang sedang kita hadapi saat ini, seperti itu. Nah, teknik ini diharapkan mendapat solusi atau memberikan solusi yang terbaik dari hasil keputusan yang telah diambil dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, kemudian optimasi ini memerlukan strategi tentunya yang bagus dalam mengambil keputusan agar diperoleh hasil yang optimum atau maksimum. Nah, penyelesaian suatu permasalahan optimasi akan lebih mudah bila masalah ini diubah dalam bentuk persamaan matematika dan kemudian diselesaikan dengan menggunakan teknik pemrograman matematika. Seperti itu. Jadi sangat berguna teman-teman untuk penyelesaian masalah atau kendala yang mungkin sedang kita hadapi, dan ini menggunakan gampangnya menggunakan persamaan matematika. Kenapa? Karena di sini ketika bentuk persamaan matematika yang dipakai maka akan mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah optimasi pendistribusian barang dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di bagian berikutnya, yaitu optimasi tanpa kendala. Nah, apa sih dan bagaimana sih bentuknya? Nah, optimasi tanpa kendala ini memiliki bentuk umum min fx. Fx adalah fungsi skalar yang didefinisikan pada ruang vektor. Nah, penyelesaiannya dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Nah, bila X bintang adalah titik minimum, maka Fx bintang sama dengan 0. Bila Hx bintang adalah positif definitif, maka X bintang yang memenuhi syarat sama dengan 0, maka titik minimum. Nah, masalah optimasi terkendala ini bisa dipecahkan dengan dalam berbagai cara. Antara lain, dengan cara lain maksudnya, antara lain yang pertama substitusi. Nah, cara ini dapat digunakan apabila persamaan kendala tidak terlalu rumit, di mana kita bisa memecahkan permasalahan kendala tersebut untuk salah satu dari variabel pengambilan keputusan terlebih dahulu, kemudian mensubstitusikan variabel tersebut ke dalam fungsi tujuan. Itu untuk memaksimumkan maupun meminimumkan. Artinya di sini setiap pecahan-pecahan atau persamaan-persamaan kita substitusikan. Artinya di sini kita memecahkan persamaan ini dengan cara substitusi. Kenapa? Agar untuk memudahkan kita menemukan fungsi tujuan untuk memaksimumkan dan meminimumkan, seperti itu. Yang kedua ada cara angka pengganta Lagrange. Nah, teknik Lagrange ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah optimasi dengan cara menggabungkan fungsi tujuan mula-mula dengan persyaratan kendala. Nah, ini dibuat untuk memastikan pertama bahwa jika fungsi mempunyai atau mencapai nilai maksimum atau minimum, maka fungsi tujuan akan maksimum atau minimum. Nah, bahwa untuk memastikan bahwa semua persyaratan kendala terpenuhi. Nah, dengan menggunakan contoh persoalan pada cara substitusi di atas, nah, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 0 sampai dengan 20, min X, min Y, kemudian
kalikan kendala di atas dengan sebuah faktor yang tidak diketahui atau P-nya dengan menambahkan hasil tersebut pada fungsi tujuan sehingga menghasilkan persamaan Lagrange seperti itu. Nah, optimasi dengan kendala persamaan juga bisa dilakukan, dan ini untuk memastikan optimasi dengan kendala persamaan seperti itu. Jadi kita menggunakan angka atau teknik Lagrange seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan. Nah, optimasi kendala ini, optimasi terkendala yaitu maksimisasi atau minimisasi fungsi tujuan dengan beberapa kendala. Nah, sehingga mengurangi kebebasan dari perusahaan atau untuk pencapaian optimasi tanpa terkendala. Optimasi ini terkendala dapat dipecahkan dengan substitusi atau dengan metode pengali rank seperti itu. Nah, optimasi terkendala ini dengan substitusi masalah optimasi terkendala dapat dipecahkan mula-mula dengan memecahkan persamaan kendala untuk satu dari variabel keputusan dan teknik, kemudian mensubstitusikan nilai variabel ini dalam fungsi tujuan yang dicari. Nah, perusahaan untuk dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, prosedur ini mengubah masalah optimasi terkendala menjadi masalah optimasi tanpa terkendala atau kendala. Nah, kemudian optimasi kendala dengan metode pengali range ini dipergunakan apabila dengan mempergunakan satu variabel keputusan sebagai fungsi eksplisit variabel seperti itu. Nah, kemudian optimasi terkendala dengan substitusi yang sudah kita paparkan tadi, dan ini merupakan optimasi kendalanya. Metode ini mengubah permasalahan optimasi terkendala menjadi permasalahan optimasi tanpa kendala. Artinya yang awalnya terkendala atau optimasinya terkendala ada masalah. Nah, ketika permasalahannya kita temui dengan sistem optimasi yang sudah kita pelajari tadi, maka akan berubah menjadi tanpa kendala. Nah, dengan cara memecahkan persamaan kendala untuk satu variabel keputusan dan kemudian mensubstitusikan nilai ini ke dalam persamaan optimasi terkendala. Berikut ini merupakan contoh. Nah, kita akan belajar mengenai contoh bagaimana konsep atau memperjelas konsep optimasi terkendala dengan substitusi. Nah, diketahui ini boleh teman-teman lihat 100x min 4x2 min xy min 5y2 plus 240y dan berikutnya x plus y sama dengan 20. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu laba yang optimal. Nah, pembahasannya cara mencarinya fungsi kendala yaitu x plus y sama dengan 20. Dan x artinya x sama dengan 20 min y. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan optimasi dengan kendalanya. Perhitungannya teman-teman bisa lihat di layar bagaimana kita menggunakan sistem optimasi dengan kendala. Di sini juga lihat ada substitusi yang lain. 100x min 4x2 min xy min 5y2 plus 120y sama dengan 120 dalam kurung 20 min y min 4 dalam kurung 20 min y 2 min dalam kurung 20 min y dan y min 5y2 plus 120y. Nah, kemudian kita hitungkan 2000 min 100y min 400 dalam kurung 400 min 40y plus y2 minus atau kurang 20y plus y2 kurang 5y2 plus 120y. Kita lanjut lagi. Jadi sama dengan 2000 kurang 100y kurang 100.600 tambah 160y kurang 4y2 kurang 20y plus y2 kurang 5y2 plus atau tambah 120y sama dengan minus 4y2 plus y2 minus 5y2 kurang 100y plus 160y kurang 20y plus 120y tambah 2000 kurang 1600 sama dengan biasanya yaitu minus 8y2 plus 160y plus 400. Untuk memaksimumkan optimasi tanpa kendala di atas, kita harus menurunkan persamaan tersebut yaitu, nah yang y
sama dengan 10 langkah selanjutnya untuk mensubstitusikan nilai. Nah, Y 10 ke dalam persamaan kendala, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, tadi kita lihat di atas, kita samakan di bawahnya, X plus Y sama dengan 20X plus 10 sama dengan Y. Jadi, X sama dengan 20 kurang 10. Nah, di sini kita masuk ke dalam kesimpulannya. Berdasarkan perhitungan di atas, kita dapat satu kesimpulan bahwa maka dapat diketahui perusahaan akan memperoleh laba yang optimal ketika perusahaan menjual produk X sebesar 10 unit dan menjual produk Y sebesar 10 unit. Nah, laba optimal yang akan diperoleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, 100X min 4X2 kurang XY kurang 5Y2 plus 110Y. Nah, kita masukkan di produk yang akan dijual, yaitu minimum bagaimana produk X dan produk Y yang pada jual itu sebesar 10. Nah, maka akan kita masukkan di rumus atau optimasi yang udah kita susun atau kita tentukan tadinya. Ya, sama dengan 100 dikali 10 X-nya. Dan 4 dikali 10 X-nya dikali 2. Nah, 10 kali 10 min 5 kali 10 kali 2 plus 120 kali 10. Y-nya 10 juga. Nah, sama dengan kita dapat hasil 1000 dikurang 400 dikurang 100 kurang 500 kurang 1200. Nah, maka akan kita temukan bahwa jumlahnya yaitu 1200. Nah, artinya di sini laba yang akan diperoleh oleh perusahaan jika perusahaan menjual produk X sebesar 10 unit dan menjual produk Y sebesar 10 unit, maka hasilnya adalah 1200 atau keuntungan atau laba optimal yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, terima kasih buat teman-teman. Jadi ini materi singkat dari saya tentang optimasi dengan kendala. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian saya dalam materi ini. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.